Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi waktu yang berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh dengan kemanfaatan ini. Dalam hal ini kita akan membahas satu ilmu yang mana ilmu tersebut akan bertema tentang time management, yakni tentang bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu. Apa sih maksudnya manajemen waktu itu? Manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur kehidupan kita agar kehidupan kita itu bisa terarah, agar kehidupan kita itu, apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan ini juga selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk daripada kesempurnaan Islam seseorang adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa melakukan sesuatu itu senantiasa bermanfaat? Maka inilah pentingnya kita time management, atau mengatur waktu kita. Kita atur dari pagi sampai malam apa aja yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita yakinkan bahwasannya apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, tujuan daripada time management atau manajemen waktu, kita atur waktu kita, tujuannya apa? Tujuannya agar waktu kita atau aktivitas kita itu bisa produktif. Belajar kita bisa berjalan, murojaah berjalan, mutolaah berjalan, khidmat berjalan, apapun yang kita inginkan itu bisa berjalan secara produktif. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada time management atau mengatur waktu kita adalah agar kita terhindar dari rasa kusumpekan ataupun rasa stres. Jadi agar terhindar daripada rasa stres. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah tersusun nih, waktu-waktu kita sudah tersusun, maka kehidupan yang setelahnya kita nggak perlu memikirkan lagi. Misalnya besok kita harus ngapain ya, nanti kita harus ngapain ya. Nah itu akan menimbulkan rasa stres, akan menimbulkan rasa sumpek. Sehingga apa? Kalau sudah tersusun, nah maka kita akan melakukan apa-apa yang sudah kita susun tersebut. Nggak perlu kita setiap hari terus mikir dan mikir. Maka inilah 3 poin tentang pentingnya time management atau mengatur waktu. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, ketika kita sudah mengatur waktu kita, sudah tersusun rapi serapi-rapinya, yang tidak kalah penting juga adalah hendaklah bagi kita untuk menjalankan tersebut dengan secara istiqomah. Dan ini juga selaras dengan hadis Nabi Muhammad atau sebuah bayan atau keterangan dari Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan sedikit akan tetapi continue. Sedikit tapi terus menerus, itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ambil daripada hadis tersebut adalah hendaklah bagi kita, meskipun amal-amal kita itu sedikit, kita melakukan pagi ini murojaah, pagi ini kita hafalan, meskipun itu 15 menit, 10 menit, akan tetapi kita lakukan secara kontinu, secara setiap hari, itu afdol, itu lebih baik, lebih utama daripada kita satu hari belajar dari pagi sampai malam, kita murojaah ataupun sholat misalnya, kita sholat dari pagi sampai malam tidak ada henti-hentinya, akan tetapi kita lakukan cuma 1 hari saja, kita lakukan cuma 2 hari saja, setelahnya bolong terus, atau bahasa Indonesianya kosong terus. Nah itu amal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi amal yang dicintai Allah sedikit tapi terus continue, itu
akan bisa menimbulkan cinta Allah dan juga bisa sangat efektif untuk kita menjadi orang yang sukses fid-din wa dunya wal akhirah. Kemudian poin yang terakhir adalah ketika kita sudah istiqomah menjalankan apa-apa yang telah kita inginkan, maka hendaklah bagi kita harus tahu tujuannya kita melakukan itu. Apa tujuannya? Tujuannya hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita atur waktu kita dari pagi sampai malam. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mendapatkan ridho Allah, untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin sekedar pinter saja, bukan karena ingin bisa mendapatkan uang banyak, bukan karena hanya ingin bisa menumpukkan uang sehingga nanti bisa kaya, bisa beli ini dan lain sebagainya. Enggak. Tapi kita manajemen waktu dari pagi sampai malam, tujuannya hanyalah untuk agar kita dicintai oleh Allah, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya khususnya bagi santri, ya, pentingnya khususnya bagi santri untuk memanajemen waktu sehingga menjadi santri yang berkualitas, santri yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan malam sebagai pakaian dan tidur sebagai istirahat dan waktu siang sebagai untuk berikhtiar. Dari ayat di atas, dari ayat yang telah kami sampaikan, bahwasanya Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk mengatur waktu kita, yang mana waktu adalah sesuatu hal yang berharga yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Oleh karenanya perlu bagi kita itu, terutama umat Islam, mengatur waktunya menjadi waktu yang terbaik dan waktu yang sangat bermanfaat, sehingga bisa menjadikan kehidupan kita itu teratur, sehingga kita di akhirat kelak mendapatkan sesuatu hal yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Karena barang siapa orang yang bisa menata waktunya dengan baik, dengan menyibukkan waktunya dengan beribadah kepada Allah, mengingat kepada Allah, beramal saleh, maka kelak di akhirat Allah akan membalas semua itu dengan ganjaran yang tidak terkira. Oleh karenanya perlu kita mengetahui bahwasanya bagaimana sih kita memanajemen waktu, ya. Sehingga kami menukil dari kitab Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah, yang mana beliau di situ menerangkan bahwasanya waktu itu adalah modal utama dalam kehidupan manusia. Karena di dunia ini dikatakan bahwasanya dunia itu adalah tempat kita menanam, dan kelak buahnya atau panennya akan kita dapat di akhirat kelak. Sehingga andai kata kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka yang kita panen akan baik kelaknya. Sebaliknya, andai kata yang kita tanam itu adalah sebuah keburukan, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan apa yang dia tanam, yaitu apa? Keburukan. Sehingga tips-tips dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita, terutama kita sebagai talibul ilm, ya. Begitu juga bagi umat Islam pada umumnya. Yaitu di sini beliau membagi dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu ada pagi, ada siang, sore dan malam. Di sini Imam Ghazali menjelaskan pada pagi hari apa yang dilanjutkan, yaitu yang pertama beliau menganjurkan bahwasanya di pagi hari itu adalah waktu yang paling baik kita untuk apa? Untuk
munajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di pagi hari setelah kita bangun tidur, Imam Ghazali menganjurkan bahwasanya kita untuk ambil air wudhu dan mandi. Supaya apa? Supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, setelah pagi berlalu, kita isi dengan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dilanjutkan waktu dari setelah pagi menuju waktu siang, yang mana waktu siang ini waktu yang sangat panjang dibandingkan waktu pagi, sore, dan malam. Sehingga Imam Ghazali memberikan arahan bahwasanya di waktu ini yang pertama, yang paling utama yang harus kita lakukan apa? Thalabul ilm. Apa itu? Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu tingkatan ibadah yang paling tinggi. Ya, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan menuntut ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Sehingga orang yang menuntut ilmu itu akan mulia di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan manusia. Dan kita tahu perbedaan mana orang yang berilmu dan mana orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya Al-Imam Ghazali meletakkan menuntut ilmu itu pada anjuran yang pertama. Terus yang kedua, yaitu beliau menganjurkan bahwasanya andai kata kita tidak bisa menuntut ilmu ketika waktu setelah pagi menuju siang, maka Imam Ghazali menganjurkan bahwasanya haruslah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kita bisa mendekat diri kepada Allah, sehingga waktu kita antara pagi menuju siang ini tidak menjadi waktu yang terbuang sia-sia. Setelah itu, yang ketiga adalah hendaknya kita beramal soleh. Andai kata menurut ilmu tidak bisa, maka kita beramal soleh, yaitu kita bermuamalah, berbuat baik kepada sesama kita, sama manusia. Karena sesuai visi misi Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga kita sebagai umatnya seharusnya kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, yaitu apa? Yaitu beramal soleh. Ya. Yang terakhir, tips apa itu? Anjuran yang terakhir di dalam waktu menuju siang ini adalah mencari nafkah yang halal. Dengan mencari nafkah yang halal, kita memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Ya. Setelah itu, setelah kita menjalani waktu pagi, waktu siang, dilanjutkan waktu sore. Ya. Waktu sore ini apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, yaitu kita dianjurkan untuk introspeksi atau mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan selama pagi sampai sore itu. Jadi waktu sore itu kita gunakan untuk introspeksi, sehingga kita tahu apa yang kurang di hari ini, apa yang telah kita lakukan hari ini, sehingga kita tahu kekurangan kita, sehingga kita bisa berintrospeksi di waktu sore ini. Dilanjutkan pada waktu malam hari. Nah, waktu malam hari setelah kita sore tadi introspeksi, mengingat apa yang kita lakukan, habis itu di malam hari itulah kesempatan kita. Misalkan kita di waktu siang hari, misalkan di satu hari ini kita banyak melakukan kebaikan, maka dianjurkan ketika itu kita banyak bersyukur pada Allah, berdoa kepada Allah supaya di hari selanjutnya dan selama kehidupan kita selalu dalam keadaan kebaikan. Namun andai kata yang kita lakukan ternyata sebuah hal yang berujung pada keburukan, sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi kita ataupun bagi sesama kita, maka di malam hari ini digunakan untuk apa? Kita meminta ampun kepada Allah, meminta permohonan ampun kepada Allah karena apa yang telah kita lakukan, sehingga nanti berangkat tidur itu tidurnya itu menjadi berkualitas dan tenang pikirannya, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi ya sudah dianggap sudah berlalu. Andai kata baik kita bersyukur, dan andai kata buruk maka kita
beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya ikhwan, itulah tips-tips yang disampaikan Al-Imam Ghazali kepada kita, ya, yang sepatutnya kita sebagai talibul ilm, yang mana kita juga mengkaji kitab beliau, sebaik halnya kita harus mengikuti apa yang beliau anjurkan tersebut. Karena di akhir yang kami sampaikan ada kalam hikmah dari beliau yang kami nukil juga dari kitab beliau, yaitu al-waqt huwa ra'su malil haya li tahqiqil sa'adatil abadiyah, yang artinya waktu itu adalah modal yang paling utama dalam kehidupan, dan dengan modal ini kita bisa mendapatkan atau sampai nanti kelak di akhirat suatu kebaikan yang sangat abadi. Oleh karenanya perlu kita memanage waktu kita supaya apa? Supaya di kehidupan kita menjadi teratur, dan pasti kalau di kehidupan kita teratur, diisi dengan hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.